Perempuan itu langsung menatap Mia sinis ketika Mia tiba di halaman dengan membawa alat pel dan ember. "Oh, ini yang namanya Sumiati," ujarnya sambil memindai Mia dari ujung rambut sampai kaki. "Kirain secantik apa gitu? Soalnya mbak-mbak zaman sekarang kan cantik-cantik. Bahkan gue baca ada yang sampai jadi selingkuhan pemilik rumahnya. Tapi kalau ini mah sama sekali nggak meresahkan." Perempuan yang mengaku sebagai pacar elang itu memainkan kuku-kuku cantiknya. "Tahu nggak, Sumiati, rambutmu lepek. Berapa hari kamu nggak keramas? Itu wajahmu berminyak banget ya. Ampun, nggak apa kok, nggak cantik, tapi jangan jorok-jorok ah jadi cewek. Dan outfit ngepelmu itu loh, itu kaos bele lecek amat, nggak pernah disetrika." Mia masih diam saja. Erlang menghentikan melap mobil dan melirik tidak enak pada Mia. "Di kalangan mbak-mbak itu persaingan ketat juga loh, Sumiati. Nanti nggak ada yang melirikmu kalau modelmu kayak gini. Mbak gue aja pakai 10 step skincare ala Korea. Nanti giliran saya dandan, kakaknya insecure," bisik Mia setelah sebelumnya mendengus pendek, membuat perempuan itu memasang telinga. "Apa? Nggak dengar?" "Ya, memang saya cuma segini aja kak, sama sekali nggak meresahkan. Lalu, kenapa kakak harus pusing?" Nada Mia sama sekali tidak nyolot meski kalimatnya cukup terdengar lantang. "Dan nama lengkap saya, Mia Aurorae Katulistiwa Gantari. Silakan dihafal kalau memang begitu penting." Siapa?" Perempuan cantik itu mengernyit heran. Mia hanya menggeleng, tak menanggapi. "Ya." Mia akhirnya memilih keluar, memilih melanjutkan tugasnya untuk mengepel. Dia tidak ingin merasa terintimidasi sehingga membuat jadwalnya terbengkalai. Masih banyak pekerjaan menanti di depan. Ini bukan tentang seberapa senang dia bekerja dikelilingi pria-pria tampan. Ini tentang waktu yang harus dia manfaatkan dengan cermat. Semakin cepat Mia selesai mengerjakan tugas-tugasnya, semakin panjang waktu istirahatnya. Dan ya, keempat pria itu boleh saja menyuruh Mia mengerjakan tugas domestik dari pagi sampai malam. Toh, mereka yang menggajinya, dan gajinya terbilang lumayan. Tapi Mia takkan membiarkan kalau perempuan-perempuan itu mengganggunya. Tidak, mulai saat ini, rumah kontrakan Dewi adalah teritorinya. Jadi siapa saja yang mendekat dan berniat mengusik keberadaannya, Mia takkan tinggal diam. "Bebek, sebenarnya gadis ini siapa sih?" Dia menghentakkan satu kakinya jengkel. Erlang berdeham, memilih bersandar pada tiang, lalu melipat tangan di dada. Dia seakan berkata, "Silakan lanjutkan pertandingannya, dan biarkan saya menonton." "Tukang pel aja belagu, nggak tahu malu." "Saya lebih malu kalau mulut cuma bisa head speech, kak." Sumiati, bicara soal head speech, kalau kakak nggak tahu, nih Mia kasih tahu. Head speech diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tidak menyenangkan termasuk di dalamnya. Mia menyorokkan gagang membuat perempuan itu menjerit kaget. Mia lalu tersenyum renyah, dan herannya orang-orang kayak kakak ini populasinya masih banyak. Mia mengangguk dan tersenyum pura-pura kalem. "Tapi kak, tahu nggak apa yang lebih bikin saya malu?" "Apa?" si perempuan bertanya judes. "Kalau ada noda lipstik nempel di gigiku." Mia menunjuk tepat ke muka perempuan itu. "Kayak kakak." Setelah mengatakannya, Mia lalu berjalan ke arah keran air dan mengabaikan tatapan bengis perempuan itu. Mia menada air di dalam ember sambil mengelung ulang rambutnya dan menjepitnya dengan jeda. Ternyata perempuan yang ini lebih mudah diskakmat, mungkin karena posisi wanita ini berbeda dengan Persia yang jelas-jelas diakui sebagai pacar oleh si David, atau semata memang orang yang menyerang secara terang-terangan lebih mudah dikalahkan. Maksudnya, Mia tak perlu takut merasa tidak enak melukai hatinya, karena yang perempuan itu perbuat memang tidak menyenangkan.
Jujur, Mia heran dengan wanita ini, karena orang-orang kaya di kelas Mia semua memiliki attitude yang baik. Meskipun menyombong, mereka akan melakukannya dengan orang-orang yang setara. Bukan ke pembantu rumah tangga seperti Mia. Entah kenapa perempuan ini segitu belagunya, sampai harus merendahkan Mia terang-terangan. Bebek, apa sih Pi? Sudah dong dramanya, saya capek loh. Tapi Pita nggak suka ada perempuan lain di dekat kamu. Rengeknya membuat Mia merasa jengah. Erlan masih tetap tenang setelah semua yang dia saksikan di hadapannya. Tapi saya suka kok, Mia lucu, gimana dong? Mimpi apa Mia? Sampai minggu paginya terasa begitu panjang. Selesai mengepel, dia merendam baju-baju. Dan kini dia baru keluar dari kamar mandi di sebelah kamarnya, berjalan melewati selasar yang difungsikan sebagai tempatnya menjemur baju-baju Mia sendiri. Dia membuka kamar dan langsung merubuhkan badan di kasur. Mia membuka YouTube dan menonton tayangan tentang belanja mingguan. Usai merendam baju tadi, Wibi memberinya uang untuk belanja dan Mia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Wibi juga berjanji mengajaknya ke pasar di dekat kontrakan mereka. Dia bisa mendapat sayur mayur dan buah-buahan dengan harga miring. Ayo Mia, sekalian Wibi mau beli makanan lele. Lelaki bernama lengkap Asen Jenari Wibisana ini benar-benar indah. Gambaran cowok cantik seperti opa-opa di drama Korea. Wajahnya putih mulus, sorot matanya ramah, perangannya lembut dan poni rambutnya dikucir pendek, membuatnya tampak imut dan menggemaskan. Mia menaiki Honda Beat Wibi dan keduanya menyusuri jalan gang yang dipenuhi anak-anak kecil yang sedang bermain. Sepanjang jalan, Wibi bercerita kalau sebenarnya rumah kontrakan itu adalah milik keluarga Wibi. Kenapa Mas Wibi milih tinggal di sana tah? Enak Mia, bisa bareng anak-anak itu. Mereka itu keluargaku. Kalian akrab banget ya Mas? Ya, rumah itu milik Mama Wibi. Mobil yang dicuci Erlang punya David. Uang bulanan yang ngasih Erlang, soalnya cuma dia yang lulus 3,5 tahun dan sudah kerja. Terus yang biasanya masak, ngurus-ngurus rumah, beli galon itu bagiannya Ishak. Motor berjalan perlahan sehingga mereka bisa berbincang santai tanpa berteriak. Mia merasakan sengatan matahari Jakarta yang panas, juga hembusan anginnya yang menerbangkan anak-anak rambutnya. Ya, begitulah kehidupan kami Mia. Kita harus hemat-hemat ya, makan di luar terus, kerasa borosnya. Oke, Mia paham. Mulai besok Ishak dapat pekerjaan freelance gitu, jadi kami butuh orang buat mengurus semuanya. Untung ada Mia, makasih ya Mia. Tanpa sadar Mia tersenyum. Ya, anggap saja Mia sedang dalam misi menyelesaikan kuliah kerja nyata. Saking nyatanya, dia benar-benar harus tinggal serumah dengan keempat lelaki itu, dengan tugas-tugas yang luar biasa melelahkan. Beruntung, dulu dia terbiasa hidup mandiri. Kalau cuma masak menu-menu sederhana, Mia sanggup. Kalau hanya menyapu, mengepel, dan mencuci juga dia terampil. Hanya badannya saja yang masih terasa kaku. Karena sejak kuliah, Mia lebih sibuk di kampus dan jadi jarang masak, lebih praktis beli yang matang. Tiba di pasar, Mia membeli aneka sayuran untuk 1 minggu ke depan. Tak lupa bumbu dapur, serta lauk pauk terutama ayam, telur, juga tahu tempe. Mia teringat video tentang food preparation yang sering dia ikuti. Dia lantas mencari kotak-kotak makanan. Cukup yang harga murah saja dulu, yang penting bisa difungsikan dengan baik. Masih ada sisa uang Mas, aku mau beliin beberapa barang. Serius? Biasa uang segitu buat makan 2 atau 3 hari. Itulah gunanya Mia Mas Wibi. Wibi yang menenteng kantung belanjaan pun tersenyum. Mia mau beli apaan? Kancut buat Mas Ishak.
Oh my god, sekali lagi kekehan Ria menghiasi bibir Wibi, menampakkan barisan gigi putihnya yang rapi. Terus ikat rambut yang banyak buat Mas David. Sekalian samponya, kalau kehabisan dia suka malas keramas. Oke, Mas David pakai sampo apa beda way? Mia langsung teringat momen ketika ia mengikat rambut David dan aroma samponya yang menyenangkan. Apa aja, yang penting sampo bayi. Ah, pantas. Mia ingat itu aroma Johnson Hair and Body Baby Bath Milk Rice. Mia pernah memakainya juga karena suka wanginya. Dia merasa sabun dan sampo itu lebih enak dari aroma sabun bayi lain yang lebih mahal. Erlan dibeliin apa? Sebenarnya aku nggak yakin Mas Erlan butuh sesuatu. Wibi setuju sih. Mas Wibi sendiri? Enggak, makasih Mia. Lengkap sudah barang belanjaan mingguan Mia. Mereka pulang membawa gado-gado untuk makan siang, karena sepertinya Mia takkan sanggup memasak siang itu. Tiba di rumah, sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Ketiga orang sedang merintih-rintih sambil menggaruk seluruh badannya. Mia dan Wibi sontak kebingungan melihat kondisi mereka. Kenapa ini? Kenapa? Ada yang mau cerita nggak? Mia! Siap. Mia salah apa lagi mas? Tanpa sengaja, Mia pun meninggikan suaranya histeris. Kamu jemur baju di bawah pohon rambutan? David yang bertanya. Mia mengangguk ragu meski radarnya sudah menangkap sesuatu yang salah. Ada ulat bulunya, jangan jemur di sana lagi. Pernyataan Erla membuat Mia seketika merasa bersalah, terlebih ketika melihat 3 orang itu meringis-ringis sambil tak henti mencakar tubuh masing-masing. Rupanya, selagi keduanya pergi, mereka mengalami serangan membabi brutal dari ulat bulu. Stop, jangan digaruk, nanti kemana-mana. Gimana nggak digaruk? Gatal tahu. Iya, aku tahu mas, tapi nanti sampai ke muka kalau tangan Mas David garuk dan pegang-pegang sembarangan. Hush. Mereka tak peduli dan dengan tekun tetap menggaruk-garuk. Hingga beberapa saat setelahnya, Mia dan Wibi sibuk membubuhkan minyak kayu putih di sekujur badan 3 orang yang meraung-raung mengganaskan. Sampai lama-lama kulit mereka dipenuhi bentol-bentol. Lagian kaos yang dikeranjangkan baru aja kering, belum disetrika mas. Kami kehabisan kaos Mia. Ishak masih menggaruk sambil meringis. Kamu minta dipecat tanpa pesangon ya? Ya jangan atuh Mas David, capek-capek aku narik-narik koper ke lantai 2, masa kudu packing lagi? David tampak mendengus geram. Mia menggigit telunjuknya dan memandang ngeri muka 3 orang yang juga dipenuhi bentol sebesar peta pulau-pulau di Indonesia. David yang satu matanya sampai mengatup, Ishak yang bibirnya berubah tebal seperti habis difilter, dan Erla yang 2 pipinya bengkak sempurna hingga menyembunyikan hidung mancunnya dan membuatnya seperti bermuka rata. Aduh, wajah-wajah tampan itu dengan mudah bertekuk lutut hanya karena ulat bulu, subhanallah. Ya ampun mas. Kenapa? Sahut David panik. Lah, kok mukanya jadi bengep semua? Kerja yang benar, makanya. Ya maaf mas, ini namanya kecelakaan. Mia membela diri, dia mengancungkan tanda peace sambil nyengir bersalah. Mia menyuruh ketiganya bergegas mandi. Dia juga membantu mengoles bagian pipi dengan garam usai mandi. Untuk badan, biarkan mereka usap-usap sendiri. Karena kalau Mia yang melakukannya, jadi terkesan kurang ajar. Masih belum reda, Mia dan Wibi pun mengompres mereka menggunakan es batu. Dan terakhir yang cukup ekstrim, Mia memarut kunyit dan membalurkan pada 3 orang itu hingga seluruh muka mereka berubah kuning. Sudah mirip ikan bumbu kuning tinggal digoreng. Semua cara yang Mia temukan di internet sudah dicoba. Karena keadaan belum membaik, Mia pun pergi ke apotek dan membeli salep. Saat sedang bengkak-bengkaknya tadi, dengan sembunyi-sembunyi, Mia mengambil ponsel lalu mengambil foto muka ketiga lelaki yang wajahnya berubah menggelikan.
Sadar telah dipoto diam-diam, David berteriak lalu melempar bantal sofa ke arah Mia. Mia berhasil menyingkir tepat waktu. "Woi, ampun mas," bersambung.